Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Satu Perumahan yang saat ini diwakili oleh Jemaah selaku kesiswaan, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru dan juga staf karyawan di SMK Satu Perumahan dan anak-anakku yang saya sayangi, beserta dengan perwakilan dari wali murid yang telah hadir saat ini untuk berada di sini bersama saya di acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Perumahan Kabupaten Kediri. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Hadirin semuanya, seperti kita ketahui bahwa dengan adanya kurikulum merdeka dan adanya pembelajaran yang berpihak pada murid, maka di sekolah perlu diterapkan yang namanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Akan nanti kita bersama-sama bahas dalam diskusi nanti. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini di suatu sekolahan dan dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. Dan untuk mencapai suatu budaya positif perlu adanya tercapainya konsep yang ada seperti budaya itu, yaitu yang pertama adalah harus ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, adanya disiplin positif. Yang ketiga, adanya motivasi perilaku manusia. Empat, apa itu kebutuhan dasar manusia sepenuhnya atau tidak. Yang kelima adalah posisi, kontrol, dan restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir adalah ketiga, restitusi. Satu persatu nanti kita akan membahasnya pada hari ini. Oke. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kalau ibu-ibu yang angkatan 80, 90 seperti saya mungkin ya, kalau dibandingkan dengan yang saat ini terjadi, pembelajaran sangat berbeda nih. Kalau dulu murid itu di sabda gune orang popo, tenang apa kadang-kadang tegur gune juga tidak masalah. Tapi sekarang ini apakah tindakan itu betul dilakukan? Mari kita pelajari bersama-sama. Di sini kita harus ubah paradigma. Disinilah yang harus kita rubah dulu sebelum kita melaksanakan budaya yang lebih lanjut lagi. Akarnya adalah perubahan mindset dulu. Dengan adanya perubahan pemikiran, maka akan terjadi perubahan-perubahan selanjutnya. Apa itu paradigma belajar? Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang harus berfokus pada murid, karena guru itu berperan sebagai motor penggerak, sebagai pendukung anak-anak untuk bisa tercapai segala potensi yang ada dalam dirinya. Jadi fokusnya pada anak-anak. Kalau dulu kita pokok karpe gune ya kudu dituruti muridnya kan ya. Apa yang guru inginkan maka harus dikerjakan oleh muridnya atau siswanya. Tetapi sekarang perubahan paradigmanya, apa yang dimiliki oleh siswa, apa yang potensi apa yang ada pada siswa, guru bertugas untuk menuntunnya agar segala potensinya itu bisa berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid. Itu yang namanya berfokus pada murid atau siswa. Sistem pendidikan paradigma lama menempatkan peserta didik sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai individu yang aktif mengkonsumsi pengetahuan dan menemukan makna belajarnya sendiri. Artinya mereka belum merdeka secara mindsetnya bahwa saya ini memiliki potensi, saya ini memiliki keinginan, saya ini memiliki sense ya bagaimana saya harus belajar, apa yang cocok bagi saya dalam pembelajaran dan bagaimana saya melaksanakan. Itu siswa sudah memiliki potensi itu sebenarnya. Itu harus digunakan oleh seorang guru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Perubahannya yang dulu adalah teacher center, berpusat pada guru, sekarang harus berpusat pada
murid atau siswa. Nah, termasuk perubahan paradigma itu seperti itu. Selanjutnya, tadi dikatakan bahwa untuk mencapai paradigma itu kita harus memahami murid harus merdeka. Tapi jangan sampai terlena. Ngerti merdeka itu apa? Merdeka itu sakarep dhewe, tidak. Yang dikatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah mardika itu jarwanya noramu lepasin pamreh nging uga kuat kuwasa aman diri pringgo. Yang artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Artinya begini, yang namanya merdeka ketika kita terapkan pada murid, artinya murid itu tidak berarti satu PDW yang kelas dijualnya karena persepsi merdeka yang kita yang keliru. Bukan seperti itu. Merdeka itu justru adalah bagaimana kita bisa memahami ada motivasi intrinsik untuk cakap memerintah diri sendiri sebelum diperintah oleh orang lain. Artinya dia paham betul apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dia sebagai murid dan menyadari betul, sehingga kemerdekaan itu betul-betul merdeka yang sebenar-benarnya merdeka. Kemerdekaan dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara bermakna tidak hidup terperintah. Artinya seseorang bisa menentukan arah tujuannya sendiri atau dapat memerintah dirinya sendiri. Oh, inilah murid yang akan kita banggakan. Peserta diperintah harus paham apa yang harus dilakukan. Itu adalah makna merdeka juga. Oke. Yang kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri merupakan kemandirian seseorang dalam mencapai tujuan dengan usaha sendiri. Mandiri pun juga merupakan pengertian dari merdeka. Berarti seseorang yang belum mandiri itu merupakan orang atau siswa yang belum merdeka. Yang ketiga, cakap mengatur hidupnya dengan tertib, bahwa seseorang bisa terampil mengatur hidup sendiri tertib berdasarkan nilai dan norma masyarakat. Artinya bahwa seluruh kemerdekaan dalam menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah betul-betul kemerdekaan yang tidak sakarpe dewe atau seenaknya sendiri. Pasti ada norma yang tetap mengatur, pasti ada kemandirian, pasti ada pemahaman. Tapi semuanya kemerdekaan itu berasal dari motivasi intrinsik atau berasal dari karena pemahaman, pengetahuan dulu, pemahaman, kemudian pelaksanaan. Nah, itu yang diharapkan dari konsep merdeka yang sebenarnya, yang mungkin nanti kita akan dapatkan dari murid-murid kita. Kemudian disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Ini sejalan dengan konsep dari merdeka yang telah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Di titik beratnya adalah mampu mengontrol diri sendiri. Artinya apa? Tadi dikatakan merdeka adalah mampu memerintah diri sendiri. Orang tak diperintah loh, orang tak dikontrol loh, yang punya integritas untuk memerintah dirinya sendiri. Tak punya integritas untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu bisa berarti merdeka. Disiplin juga berarti merdeka. Jika belum bisa mengontrol diri, berkira-kira penerapan disiplin dapat orang lain agar situasi merdeka bukan terpaksaan. Seperti di sekolah ini, tentunya ada para pihak pengontrol, para ibu guru, warga sekolah yang lainnya tetap harus melakukan fungsi kontrolnya kepada murid atau siswa. Karena sekali lagi untuk mengupayakan disiplin, untuk mengupayakan merdeka itu butuh proses, tidak saat-saatnya atau saat-saatnya atau instan. Betul. Jadi prosesnya itu tanggung jawab guru bagaimana bisa itu mengembangkan itu di dalam jiwa anak supaya menjadi jiwa-jiwa yang merdeka dan yang sebenarnya. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya mentaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Artinya apa? Anak-anakku yang ada di sini, kalian memiliki keyakinan bagaimana untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kemerdekaan kalian yang tetap dalam koridor merdeka yang sebenarnya. Lanjut, kita pada disiplin positif.
sudah dilirik sedikit mengenai disiplin. Disiplin itu tetap dalam artian tidak terlepas dari bagaimana bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi siswa tetap harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Disiplin positif adalah suatu pendekatan disiplin dari dalam diri anak. Jelas tadi, nek disipline, nek merdekane, kalau sudah semua itu dimiliki oleh seorang murid, maka dia akan tergerak dan menggerakkan dirinya untuk disiplin melalui intrinsik atau dalam dirinya untuk taat kepada apapun yang telah disepakati, norma yang ada, tanpa harus diberikan ujian, harus diberikan hadiah, harus diberikan hukuman. Karena selama ini saya yakin, saya pun sebagai seorang guru, panjenengan seorang guru masih belum terlepas dari hukum, masih belum terlepas dari puji supaya motivasi itu keluar dari diri anak, dan anak pun karena terbiasa kalau tidak diberi ujian maka melonto atau down motivasinya. Telah dihukum ada, kalau nanti melakukan pelanggaran akan dihukum seperti ini, dia sulit untuk mematuhi aturan. Nah, itu bagaimana nanti bisa terlepas dari situasi itu dan kita memiliki disiplin positif yang sebenarnya datang dari dalam diri siswa. Disiplin positif baik untuk dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Jenisnya positif, namanya saja positif. Tentunya kalau positif itu bisa diterima di manapun, saya yakin. Di lingkungan kelas yang paling kecil dan tatanan di sekolah. Kemudian kalian bergaul dengan luar kelas, ada di lingkungan sekolah. Kalau kalian selalu bersikap positif, maka kalian pun akan mudah untuk diterima. Apalagi di masyarakat. Tentunya hal positif itu adalah syarat mutlak untuk kita bisa bergaul dengan siapapun dan dimanapun. Dan itu akarnya salah satu adalah dikembangkan di sekolah. Anak yang di sini sebagai murid akan bisa belajar dan terus belajar bagaimana bisa mengupayakan dirinya untuk tergerak menjadi jiwa-jiwa yang berdisiplin positif. Dengan melakukan disiplin positif diharapkan dapat terhindar dari tindakan kekerasan. Anak-anak atau bapak guru semuanya, kalau kita sudah positif, tentunya akan menghindarkan stres, masalah, tukaran, bertengkar dengan teman-temannya. Kalau kita sudah positif thinking, positif perilaku, positif ucapan, ya kan? Maka kita akan terhindar dari rasa salah paham dengan satu yang dan yang lain, baik kepada bapak guru maupun kepada teman-teman. Saya yakin. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan itu tadi dikatakan harus memiliki motivasi yang betul-betul dari dalam. Karena motivasi dari dalam itu long lasting atau bersifat langgeng. Tapi kalau motivasi dari luar itu akan sifatnya sementara. Tadi saya katakan ada yang namanya pujian, ada yang namanya hadiah, ada yang namanya mungkin kamu disanjung-sanjung sama bapak ibu guru karena melakukan sesuatu. Apakah kalian merasa senang? Murid senang, tapi hanya sementara, tidak berlangsung lama. Suatu saat nanti dia tidak bisa melakukan hal yang seperti yang sudah dilakukan dan dipuji tadi. Dia tidak dipuji bapak ibu ya, tidak dipuji lagi. Dia merasa, aduh, aku tidak bisa ya, aku tidak dipuji. Kurang bermotivasi untuk kembali melakukan hal yang baik. Kalau melakukan kesalahan dihukum, hukuman itu juga sifatnya sementara. Orang yang berhenti pasti dihukum oleh hukuman. Oleh ada Bu Yuni, ada hukuman. Maka kalau ada Bu Yuni dengan Bu Hendri, saya akan bersikap hati-hati. Artinya apa? Motivasinya itu kalau dari luar saja. Boleh kayak Bu Hendri, kayak Bu Yuni misalkan ini ya, maka siswa akan kembali pada perilakunya semula. Yang mungkin saat itu suka bolos, bolos kembali. Yang saat itu mungkin tidak suka pakai baju rapi, senangnya sembarangan pakai baju, maka dia akan kembali seperti semula. Makanya untuk itu tugas dari kita sebagai
dalam bisa menemukan motivasi dari dalam diri seorang murid. Diana Gosset dalam bukunya Turing School Discipline ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Jadi setiap tindakan, baik itu tindakan itu benar atau tindakan itu salah dari seorang siswa atau seseorang, itu pasti memiliki dasar atau alasan yang menyertainya. Dasar atau alasan yang menyertainya itu karena ada satu timbul karena adanya motivasi yang terjadi dalam diri seseorang atau siswa tadi. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi sudah saya katakan, mulai berdiri, aku tertib. Oleh yang Yuni aku tertib. Saya di rumah puang, aku tertib. Boleh tak tertib mesti ke hukuman. Ada motivasinya dari hukuman yang telah dicantumkan, ataupun juga tidak dicantumkan secara tiba-tiba dari hukuman. Motivasinya itu, aku tertib kalau ada si A, si B, si C. Saya tertib kalau ada guru A, B, C. Di kelas saya itu mematuhi kalau guru A, B, C, guru D, E, F, enggak, untuk apa? Enggak apa soalnya, santai orang ini, kan gitu. Artinya murid tidak stabil dalam berperilaku. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tadi hukuman sifatnya negatif, saya ini sifatnya positif, pujian, hadiah. Aku berjuara siji, aku tak sinau sing tenanan kau ben itu hadiah ke orang tua. Pernah seperti itu? Mungkin murid-muridnya sudah seperti itu. Ya, masih seperti itu. Saya tak berprestasi karena hadiah, katanya hadiah aku mau. Saya tidak mau. Apa hadiahnya apa? Gitu kan? Tidak hadiah member, saya tidak mau berprestasi. Terjadi. Kadang kita juga lupa sebagai guru, sebagai orang tua menjanjikan itu kepada anak-anak di awal. Ayo Cak, kalau sampai kalau kamu nanti bisa mencapai prestasi ini, ibu kasih ini, ibu nanti berikan fasilitas ini kepada kamu, kekhususan ini kepada kamu. Itu merupakan satu hadiah dan merupakan motivasi dari luar diri siswa. Dilarang aku guru lari, orang uji pas dia prestasi, orang ngasih hadiah, tidak mengasih hadiah. Ketika dia berprestasi, aduh, nanti artinya apa? Anaknya menjadi kok gak dikasih ujian ya, kok gak dikasih ujian ya. Kita apa kadang-kadang bu, gak dikasih hadiah lah, gak dikasih apa kan? Itu motivasi karena dapat imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini yang ingin kita wujudkan di dalam pendidikan yang saat ini kita lakukan. Nilai-nilai yang ada dalam diri siswa yang merupakan tiap kebajikan universal itu mari kita sama-sama untuk bisa menonjolkan atau bisa untuk mengembangkan dalam diri siswa sehingga betul-betul dalam diri siswa itu tumbuh nilai-nilai itu dan menjadi keyakinan yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya untuk dan motivasi itu juga terdorong oleh kebutuhan setiap manusia. Banyak sekali, tapi kalau kebutuhan itu kira-kira ya cuma seperti ini, sesuai dengan apa yang sudah disebutkan di sini. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perilaku siswa. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup. Bertahan itu perlu makan, perlu sandang, pangan, gitu kan? Maka kalau itu tidak terpenuhi, orang akan melakukan banyak hal yang mungkin juga disebut sebagai satu kesalahan. Kita tahu toh, kadang-kadang orang yang memang kekurangan dalam hal pemenuhan yang pertama, kemudian melakukan pencurian. Jadi tidak terpenuhinya suatu kebutuhan itu bisa menimbulkan akibat perbuatan yang lain yang mungkin sifatnya adalah negatif. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya yang ada di sini, saya paham betul. Kalau menurut pengalaman, setiap siswa di sekolah ini yang memiliki masalah
pasti punya latar belakang kehidupan di rumah yang kurang kasih sayang. Artinya apa? Jika kebutuhan kasih sayang itu tidak terpenuhi, maka dia akan mencari dengan jalan apapun yang mungkin ditimbulkan, ya efeknya itu tidak baik, bisa mulai banyak sekali, entah tingkahnya yang macam-macam, entah perkataannya yang macam-macam, yang menimbulkan efek bahwa gurunya nanti memperhatikan dia. Tetapi kadang-kadang kita lupa itu. Anak-anak disuruh di ini nama bapak. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan dan kemampuan penguasaan. Tentu saja semua orang memiliki penguasaan tertentu sesuai dengan potensinya masing-masing. Keempat adalah kebutuhan kebebasan, memiliki pilihan dan mereka ingin dihormati pilihannya masing-masing. Seperti siswa pasti memiliki pilihan. Karena itu kalau kita di kelas pasti nanti kita akan bisa memahami setiap siswa memiliki kecenderungannya masing-masing. Dan yang kelima adalah kebutuhan akal keselamatan. Dan saat ini kita sebut healing. Senang-senang itu healing. TPWS kebutuhan. Ada era sekarang apalagi banyak fasilitas untuk yang namanya memenuhi kebutuhan banyak sekali. Lalu sebagai seorang guru kita memiliki satu posisi yang sangat urgent di dalam mendidik siswa kita. Posisi-posisi itu merupakan hal yang harus kita kenali dalam diri seorang guru itu sendiri. Yang bisa mengenali pandangan sendiri atau saya sendiri sebagai seorang guru. Apakah kita berposisi sebagai penghukum? Yang ketiga dulu ya, pembuat rasa bersalah yang kurang berpikir. Teman. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Saya kopi aja lupa. Kurang peneliti saking buahnya penggawean dan tak apa. Sebagai seorang penghukum, kira-kira sebelum saya menerangkan satu persatu, panggilnya semuanya berada pada fungsi yang mana? Coba kita refleksikan diri kita masing-masing. Seorang manajer luar biasa, penghukum itu yang bagaimana? Oke, saya terangkan. Kalau penghukum itu, kalau kamu tidak melakukan ini, maka akan dihukum ini, disanksi ini. Kalau kamu gagal melakukan ini, maka ini sanksinya. Atau karena hukuman itu sifatnya tiba-tiba dan pada satu orang tidak ada komitmen atau kesepakatan. Sakar PSI kayak hukuman tiba-tiba, oh si A, si A saat itu tidak ada, kita bacakan PR. Terus kamu nyalain PR 50 kali, maka itu tidak ada kesepakatan, itu namanya hukuman. Apakah Bapak Ibu masih seperti itu? Kalau terlambat menulis 100 kali istighfar, pernah seperti itu? Pernah. Apakah itu hukuman? Apa itu nanti akan bisa menyelesaikan masalah siswa yang terlambat tadi? Tidak. Bahkan kalau kita melihat kecenderungan yang ada di sekolah kita, siswa-siswa yang terlambat itu kalau dilakukan seperti itu malah suka. Karena apa? Dia terhindar dari jam pertama dan kedua mungkin nulisnya disuwi sepene. Amria wong jame tek habis. Apalagi saat jam pertama jam matematika. Waduh menakutkan. Lah jame Bu Trisha yang dia guyu ya. Jame bahasa Inggris busuk nih. Wah, kayak jijitan gitu kan. Nah, jijitan motivasi untuk tidak mengikuti itu adalah karena efek dari
guru saya. Nelongso akhirnya. Apakah sikap nelongso, sikap merasa bersalah tadi akan menimbulkan efek yang baik? Tidak seperti itu yang terjadi. Ya, akhirnya dia minder. Minder, kenapa? Aku kolek ini menjadi penyebab kegagalan. Aku kolek seperti ini, tidak mampu seperti ini, maka saya nanti akan dituduh membuat satu kesalahan yang akibatnya berefek pada teman-teman atau bapak ibu guru. Anak-anak jadi kecenderungannya minder, tidak percaya diri. Kemudian yang berposisi sebagai teman, misalkan, ayo sini ibu temani supaya kamu bisa bekerja dengan baik. Pernah seperti itu? Anak-anak juga pernah seperti itu oleh bapak ibu guru. Tak kancani cang, tak kancani kok sampean ya. Bla. Ayo di sini yuk sama ibu guru yuk, kita sama-sama yuk. Pernah seperti itu? Itu teman aja. Apakah menemani salah? Tidak. Tetapi anak-anak akan merasa ketergantungan. Akhirnya apa? Boleh dikancani, merasa semangat. Dikancani, merasa ada motivasi untuk melakukan dengan baik. Itu sebagai teman. Pemantau, amati, diawasi seperti apa, dipantau. Kemudian kalau ada kesalahan diambil. Diambilnya itu bisa dikandani, ya bisa diseneni, atau mungkin diminta konsekuensinya. Apakah ini juga akan berakibat baik? Juga belum tentu bisa baik. Karena kalau merasa dipantau, anak-anak itu merasa seperti ada pengontrolnya, dikontrol terus. Mereka tidak bebas untuk berekspresi dan berkreasi. Kadang-kadang kalau orang memantau begini, jangan gitu, anak mau apa gitu ya, anak mau apa, siswa mau apa, oh jangan oleh, sekolahnya seperti ini, jangan seperti itu nak, seperti itu bisa terjadi seperti pantauannya bapak ibu guru merasa bahwa tadi melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pahami, apa yang guru pahami, padahal maksudnya anak-anak seperti itu. Tetapi karena pantauannya bapak ibu guru itu sering merasa khawatir, merasa anak itu nanti takut gagal, maka diberi ya, begini, jangan begini, beginilah itu memantau, dipantau terus. Efeknya juga bisa berapa? Artinya apa? Anak-anak sering merasa ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang mungkin dalam posisi mereka ingin berkreasi, kreatif dan juga merasa bebas di dalam menunjukkan potensinya. Kemudian sebagai manajer yang teman, ini yang diharapkan nanti Bapak Ibu guru semua bisa memposisikan diri. Namanya manajer ya, manajer itu tinggal mengamati, menumbuhkan, menggerakkan, memotivasi anak-anak untuk bisa berkreasi sesuai dengan potensinya masing-masing. Dari 5 potensi ini, di dalam posisi kontrol ini, coba nanti kita lihat secara detail motivasinya, ya. Dari motivasi menghindari hukuman yang pertama, itu penghukum, menghardik, menunjuk, mewakili, menyindir, itu kayak sindir-sindir, ya. Guru berkata, misalkan dalam hukum ya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, ya kan? Rasakan. Aku ya sering begitu loh, Bu. Bahkan saya sangat sering, gitu kan? Kamu orang awas loh, gitu ya, ya kan? Titenono, gitu kan? Nah, hasilnya adalah anak-anak memberontak. Artinya memberontak, gitu, menyalahkan orang lain ya, menyalahkan orang lain di luar dirinya. Artinya apa? Dia berusaha mencari pembenaran atas dirinya. Bukan saya Bu, dia loh. Bukan saya Bu, itu loh. Itu ya Bu ya. Begitu. Dan suka berbohong untuk menutupi semua kesalahan yang mergo takut golek dihukum. Itu. Murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Maka dunia dianggap seperti yang mungkin kayak duit itu. Ya, anggar murid atau dianya seperti itu. Kemudian murid akan berkata, biasa saja, nanti juga marah-marah lagi. Gak marah-marah terus saya, gak ngerti jelas alasannya apa, tapi sebabnya kok pokoknya ada sunah, kata mungkin ada sunah,
biasa ditumbuhi, biasa seperti itu makanya anak-anak menjadi ketergantungan. Karena dunia orang gelem apa orangnya demi siapa kan tidak ada. Demi itu tidak di sini maka saya tidak melakukan apapun, alasan apapun. Artinya apa yang dikatakan murid hasilnya nanti saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Oke, tak pikir kalau guru itu lah pelek kalau aku, tapi ternyata mau main monotok. Oke, dan anak-anak menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kalau teman dalam posisi pemantau seperti tadi menghitung, mengukur apa perlakuannya, bagaimana kamu melakukannya, menghitung kabeh ada measurement atau menghitungnya, pengukurannya. Ya, kemudian hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Tidak diawasi, dia tidak akan atau cenderung untuk tidak melakukan sesuatu sesuai apa yang disepakati. Itu kalau kita pemantau. Ya, contohnya adalah anak-anak berapa banyak cerita yang saya peroleh, berapa hal yang saya tulis, berapa banyak astagfirullahaladzim yang saya tulis, berapa banyak pernyataan yang saya tulis seperti itu. Dan akhirnya anak ini diberikan pada sanksi atau hadiah yang akan didapatnya. Seolah sanksinya ini oke, seolah hadiah itu seperti ini saja tak, dan seperti ini. Yang terakhir kami berlintas manajer, maka posisi manajer, maka anak-anak akan bisa menghargai dirinya sendiri. Apa yang bisa yakini anak-anak, apa yang bisa mengerjakan anak-anak untuk memperbaiki masalah ini, begitu ya, seperti itu. Dan dari sini anak-anak akan belajar untuk bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang pandangan semua inginkan? Sebagai posisi seorang manajer, harapan kita anak-anak memiliki kemerdekaan tadi. Dengan memiliki kemerdekaan, maka anak-anak akan menghargai dirinya sendiri dan bisa memerintah dirinya sendiri, bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan memperbaiki dirinya sendiri. Baik, untuk bisa memposisikan diri anak-anak memiliki kemerdekaan, memiliki disiplin positif, maka dan terhindar dari lingkungan, maka hal yang pertama kita harus lakukan adalah anak-anak kita, siswa kita harus memiliki keyakinan kelas. Yakin, yakin ini pasti dilakukan. Kadang-kadang untuk bisa membuat keyakinan itu sulit. Maka yang kita harapkan bagaimana anak-anak itu yakinnya adalah yakin dengan hal-hal yang telah disepakati, nilai kita yang telah disepakati bersama yang ada dalam kelas tersebut. Kalau itu memang keyakinan kelas, karena basic dari sekolah adalah kelas, maka keyakinan yang pertama harus kita dapatkan adalah keyakinan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan bersama yang dibuat oleh peserta didik dengan guru. Jadi keyakinan itu timbul karena adanya kesepakatan antara peserta didik dengan gurunya. Jadi anak-anak itu ketika berkesepakatan harus didampingi oleh gurunya. Kesepakatan itu dibuat dari hasil ya curah kita menampung curah pendapat dari siswa-siswa kita, bukan dari kita menginginkan apa anak-anak mentaati, bukan. Kalau itu namanya bukan kesepakatan, tapi itu aturan. Kalau kesepakatan itu kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpendapat, apa sih yang diimpikan, apa sih yang diinginkan, bagaimana kelas ini nanti yang ingin kamu rasakan selama kamu berada di kelas ini. Itu yang namanya kesepakatan. Selanjutnya akan ditaati bersama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi harapannya memang di awal dikatakan bahwa apa yang kalian inginkan itu harapannya adalah apa yang berjalan di kelas itu menjadi kesepakatan, itu akan menjadikan kelas tersebut ya menjadi lingkungan belajar yang betul-betul kondusif bagi seluruh siswa yang ada di kelas itu. Kelas satu dan kelas lainnya pasti akan berbeda. Oke, karena sekali lagi potensi anak-anak, kecenderungan anak-anak atau siswa-siswa itu berbeda. Kelasnya Viko mungkin berbeda dengan kelasnya Fikri. Kesepakatannya
pendapat masing-masing kelas itu tidak sama apa yang disepakati. Misalkan ini kaitan kelas 9C, senyum, sapa, salam, sopan, santun, seperti itu. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas, mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Keyakinan kelas 8A, datang tepat waktu kan tidak sama sudah, ya Pak? Karena sebelum berbicara kan tidak sama sudah dengan yang kelas sebelumnya. Tetapi anak-anak, apa ibu bapak ibu semuanya, coba panjenengan amati dari dua contoh ini, apa yang bisa panjenengan garis bawahi, temukan dari kalimat yang muncul pada setiap kesepakatan. Monggo. Peduli sesama dan jaga kelas, budayakan nikmatnya saling menghormati. Apa yang muncul dari kalimat yang telah menjadi kesepakatan? Apa berikutnya? Bersifat positif. Benar sekali, benar. Terima kasih. Tidak ada kata tidak. Jangan. Harus. Ada apa enggak? Tidak kan? Berarti jika keyakinan kelas di kelas panjenengan semuanya masih menyebutkan kata-kata tidak, jangan, itu masih proses kesepakatan yang belum menjadi satu keyakinan kebajikan universal. Sifatnya masih mentah atau dasar. Dan kewajiban kita sebagai wali kelas atau bapak ibu guru mengolah kalimat-kalimat yang datang dari curah pendapat siswa itu menjadi kalimat positif. Ya, misalkan begini, datang ke kelas tepat waktu, mungkin saat itu bisa juga curah pendapat dari salah satu siswa tidak datang terlambat, gitu? Bisa dong? Bisa. Artinya berubah menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu, menghilangkan tidaknya, menghilangkan jangannya. Karena tidak jangan itu dalam persepsi pasti ke arah yang dan itu dihindarkan dalam membuat kesepakatan kelas. Jika mungkin di kelas panjenengan semuanya masih ya ada kata-kata itu, bisa untuk diulang kembali, berubah kembali menjadi kalimat positif, kemudian diberikan apa makna atau keyakinan nilai kebajikan yang ada dalam setiap poin kesepakatan tersebut sehingga akan menjadi keyakinan. Nah, itu prosesnya seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi apa yang dengan sepakati dengan anak-anak, tolong berbaris dulu kata-katanya, kalimatnya masih mengandung kata-kata negatif atau kalimat negatif atau tidak. Kalau masih mengandung, silakan untuk kemudian dikembangkan menjadi kalimat positif dan diambil riak untuk kebajikan dalam setiap nilai yang sudah disepakati dan dijadikan keyakinan. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu menciptakan situasi siswa atau murid yang betul-betul memiliki integritas, memiliki nilai-nilai prinsip, semangat dari dalam. Kita perlu merubah paradigma kita tadi, ya. Apa yang kita pusatkan pada kita, siswa atau murid harus selalu malu pada kita, itu kita ubah menjadi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Sekali lagi, kalau anak-anak atau siswa itu tidak terpenuhi kebutuhannya, terlepas kebutuhan yang mana, pasti dia akan menuntut. Tuntutannya mungkin tidak diverbalkan, tidak dikatakan, tetapi tuntutannya berupa satu tindakan, pemberontakan, ya, pengeyelan, mungkin tindakan-tindakan yang mungkin sifatnya negatif yang lainnya. Oleh karena itu, bagaimana kita memperlakukan siswa atau murid? Baik, kita akan belajar bagaimana kita akan merestitusi dalam setiap masalah yang terjadi pada diri siswa. Apa itu restitusi? Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Kalau dari restitusi ini, apa poin yang panjenengan dapat?
Tapi dengan cara siswa itu sendiri merekonstruksi atau memperbaiki dirinya sendiri. Bapak Ibu, sekali lagi mungkin yang guru BK, guru BP, wali kelas sering sekali menghadapi masalah-masalah siswa. Saya yakin setiap hari kita tidak akan terlepas dengan masalah siswa. Karena kenapa? Ya di sekolah itu yang dihadapi pasti siswa. Siswa yang bagaimana mereka datang dari latar belakangnya masing-masing. Artinya dari latar belakang itu tumbuh kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan ada yang terpenuhi. Kalau panjenengan lihat siswa di kelas panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, pasti panjenengan bisa melihat, oh anak ini pokoknya pembangkang ya. Ada enggak? Ada enggak? Pemberontak sekali diomongin ngeyel. Bahkan cenderung sakarpe dewe. Ada pasti ada musisi loro, satu atau dua. Ada nasi manut, patuh banget. Ada enggak? Ada. Ada yang separuh-separuh. Dong-dong melakukan kesalahan, dong-dong ya tertib. Tadi belum tidak konsisten. Ada yang mukanya sedih terus, ada enggak? Ada. Nah, itu kewajiban kita setiap untuk mengenali pribadi setiap siswa kita atau murid kita. Kenapa? Karena dengan basic kita tahu kebutuhannya, maka kita akan bisa mengatasinya dengan tepat. Umpama dokter kuno memberikan dosis yang tepat dan obat yang tepat. Tapi kalau kita dahulu ya, memberikan saran itu sesuai dengan pengalaman kita. Ibu dhisik kae ngono dulu no ya. Lek seperti ini no, ibu gak ora kowe. Makanya kamu kudu ngene, kamu kudu seperti ini koyo ibu guru dhisik kae. Sehingga kamu nanti akan seperti ibu gitu. Ya. Kalau cowok ada yang nangis, ojo nangis. Cowok nangis, cowok kudu kuat tahes. Padahal nangis itu bukan sesuatu yang negatif. Tapi kita maknanya itu satu maknanya ini yang kita kadang salah dalam penafsiran. Kita selalu mengukur diri anak siswa kita itu terhadap diri kita sendiri. Aku maksudnya ini, makanya kudu ini. Ini yang harus kita rekonstruksi menjadi restitusi. Bukan dari kita, tapi dari siswa. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Kembalikan semua kepada anak itu restitusi. Mereka akan menemukan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sehingga dosis yang kita punya, saran yang kita miliki itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Sehingga timbul kepuasan. Kalau puas maka dia akan meyakini itu untuk dijalankan dalam kesehariannya, perilakunya sehari-hari. Nah, terus ketika restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Anak-anak itu tidak stabil identitasnya. Anak-anak yang mungkin pembangkang kita anggap sebagai pembangkang karena seyogianya katanya tidak ada anak yang nakal, ya kan? Yang ada guru-guru kurang sabar dari mana? Kurang telaten. Anaknya gak nakal, anak itu gak memberontak. Tapi istilahnya adalah anak yang dapat seperti itu. Apa yang terjadi kita stabilkan dulu, ya. Identitasnya stabilkan dulu. Yaitu ubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak gagal, kita ada gagal kadang-kadang, wes gak patuh pada kata tertib, tidak bisa melaksanakan A, tidak bisa melaksanakan B, C, D, sehingga kita salah-salahkan. Ya, sehingga kadang kita juga merasa bahwa untuk berkali-kali dilakukan, kita lupa untuk bisa mengulik atau mengambil apa toh sebenarnya yang menjadi dasar dari kamu supaya kamu seperti ini terus. Nah, itu kan tak lupa. Dan karena itu bagaimana kita mungkin mengalami atau menghadapi anak-anak yang misalkan bolos berkali-kali. Bolos itu kita anggap gagal, karena gagal tidak bisa tepat waktu masuk sekolah. Gagal bisa menjadi anak yang tidak bolos lagi. Piye caranya? Apa yang harus kita lakukan? Mengapa dia bolos? Apa sebabnya dia bolos?
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Bukan berarti hal ini itu harus ada teman banyak yang melakukan, bukan. Tetapi kita coba ya memberikan kemantapan atau memberikan percaya diri kembali kepada anak. Nah, ya sebenarnya ini sesuatu yang wajar dilakukan oleh seseorang, karena seorang manusia itu pasti tidak terlepas dari kesalahan. Saya rasa untuk menstabilkan identitas ini seperti rasa empati kita kepada anak. Kalau saya rasa seperti itu, kita berempati dulu, ya. Itu yang pertama, dasar dari restitusi. Bukan kita menyalahkan, bukan kita menghakimi, bukan kita kemudian menjadi seperti saya. Mungkin seperti saya lakukan. Saya menyadari betul. Nah, belajar restitusi itu saya menyadari betul. Ya, jadi dalam menstabilkan identitas ini kita betul-betul harus memahami latar belakang anak-anak melakukan itu, kemudian kita memberikan empati kepada kita kepada anak tersebut sehingga timbul rasa percaya dirinya kembali. Itu ya. Jadi ini secara wajar. Sebenarnya masih seperti itu bisa bukan? Karena setiap orang kaya pernah terlambat itu ya pernah tidak ajarkan juga. Oke, jadi saya dalam kondisi yang sewajarnya anak-anak yang lain, sewajarnya murid-murid yang lain, itu dalam hal menstabilkan identitas. Dan yang kedua adalah validasi kebutuhan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus tahu betul dasar anak melakukan sesuatu, butuhnya apa, gitu kan? Oh ternyata anak itu di rumah itu ya tidak pernah ada orang tua ketika pagi. Kenapa? Orang tuanya selalu ada di pasar jam 4 pagi, dia tidak ada yang membangunkan. Misalkan seperti butuh seperti ini. Nanti takutnya boleh kamu kok ada apa? Kenapa? Kira-kira kalau kamu terlambat seperti ini perasaanmu piye? Perasaan bagaimana? Kalau kita tanpa yang bisa tadi ya, kowe iki lho, lek kowe terlambat ini iki lho, buyu iki lho malah di kanca-kanca guru yang lainnya. Misalkan seperti itu, ora iso ngatur murid siji. Itu membuat kita salah seperti itu. Tapi kita kudu nyapo. Kenapa? Alasannya apa? Gitu kan? Terus piye rasane kalau kamu lakukan satu tindakan yang salah? Sehingga dari sifat dia tadi distabilkan. Oh wajar ketika aku ada kesalahan. Di sini diberikan pemahaman penebalan. Piye ya rasane melakukan kesalahan. Seneng apa kek ya gitu. Kira-kira marah apa kek ya? Puas apa enggak ya? Dan saya yakin anak-anak pasti 100% mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak senang, tidak puas seperti itu, dan tidak happy dengan pelakuan saya ini. Dan di situ kita masuk pada hal untuk menanyakan dia. Karena di awal tadi sudah dibuat keyakinan kelas, dibuat keyakinan sekolah tentang tepat waktu. Maka dia nak ditanyakan, dia nak kira-kira kamu sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas yang mana? Kemudian punya keyakinan sudah disepakati bersama, ditanyakan itu. Ya, karena keyakinan itu sudah ditempel dan disepakati bersama, saya yakin anak sudah tahu itu semua dan meyakini itu semua bersama. Nanti siswa akan menjawab, keyakinan yang ini bu, keyakinan yang ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dengan hal ini saya rasa dari awal kita menstabilkan identitas, dari validasi kebutuhan, dari menyanyikan keyakinan, tidak ada satupun yang didikte oleh kita. Kita hanya menuntun arah mana yang akan dicapai anak-anak. Gitu bu? Ya, akan kemana anak ini? Kita tuntun, bukan kita biarkan dia tak berbeda. Dalam restitusi ini kita tuntun anak-anak pelan-pelan, distabilkan, ya. Kemudian boleh kebutuhannya apa, kemudian terus bagaimana keyakinannya yang harus dijalankan. Oke, itu terus kita diskusi. Baik, Bapak Ibu, coba ini ada satu kasus dibaca dengan baik-baik. Ini terkait dengan sertifikat restitusi tadi. Ini satu kasus yang anak
tadi. Yang pertama tadi kan posisinya adalah penghukum, kemudian pembuat bersalah, pemantau, dan manajer. Bagaimana posisi Pak Lukman dalam kasus ini? Ya. Sabrina hari itu bangun terlambat bangunnya, dan terburu-buru sampai di sekolah. Maka terlambat akhirnya cowok cepat mengatur barang mungkin, ya, dia rontok pokoknya wadai. Kemudian dia pun akhirnya sampai di sekolah, gerbang sekolah, karena terburu-buru. Oke. Pernah terjadi seperti ini? Nah, banyak, ya. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam sesuai yang tertera dalam peraturan sekolah. Orang dari sepatu hitam, ya, dan butuhnya lagi sepatunya ini kayak joget, sisi abang, sisi ireng. Pas sadar dia saking tidak terkontrolnya ketika tersisa. Di depan itu kelas, di Pak Lukman ini lagi jaga pikir di depan gerbang. Pak Lukman perhatikan sepatunya Sabrina di sawah yang berwarna coklat. Harusnya tadi peraturan harus hitam, ternyata bukan hitam yang dipakai, coklat. Antara coklat dan hitam untuk pada teman-teman berapa teh mungkin ya. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu dan salah menggunakan sepatu. Sebenarnya kalau ditelisik dari paragraf pertama ini, Sabrina kesehariannya itu baik atau tidak baik? Baik, ya, baik. Dia kemungkinan tidak pernah melanggar aturan. Tapi karena posisinya satu terburu-buru, makanya dia melakukan satu kesalahan yang pasti tidak disengaja. Gitu? Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Opo, ya. Apa Sabrina sepatu yang harus dipakai ketika masuk sekolah? Ya. Sabrina menjawab, sudah mengetahui bahwa dia mengetahui peraturan itu, ya, sepatu harus berwarna hitam. Jadi Sabrina mengetahui. Namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Dia sadar proses, waktunya mepet, dia tahu, tegur, ya, tidak mungkin kembali lagi karena waktunya jauh, rumahnya jauh, sehingga jika membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke sekolah malah telatnya ya, banyak telatnya nanti malah. Kemudian Pak Lukman tetap bersikeras peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, dan kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina diminta teman untuk membuka sepatunya, artinya disita. Ya. Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Sabrina menyadari betul kalau dia salah dalam kalimat ini, ya. Kemudian dia berjanji meminta maaf dan tidak mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau sanggup ambil sepatu di rumah atau tidak ambil sepatu di sekolah, ya sudah, kamu tidak ada sepatu saja dan dia bisa pulang. Sekarang dapat sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun yang terjadi mendapat sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Jadi tidak dari kecil karena malu sepatuan dan lebih banyak terjadi di kelas tanpa alas sepatu. Bapak Ibu coba belum kita cermati dulu kira-kira dalam posisi ini Pak Lukman itu berposisi sebagai apa? Sebagai penghukum, dibuktikan dengan yang mana? Mana? Pokoknya kamu salah dan disanksi, diberikan hukuman. Kenapa kok dikatakan sanksi atau hukuman? Itu hukumannya kan? Sekarang hukuman atau sanksi kan? Kenapa disebut hukuman atau sanksi? Karena aturan apa kan disebut aturannya ada sanksinya. Kalau dari pemerintah kemudian dibelajarkan. Tanyain loh, kamu mau nanya, kamu tahu nggak peraturan sekolah
Ya. Betul. Kalau kita benar-benar buku riset juga bagus, ya. Drama terjemahkan juga bagus karena hari ini kita memahami bersama-sama. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing, semuanya benar, gitu kan. Khusus juga sama dihukum, dan dihukum. Kalau kita mengenai hukuman seperti yang tadi disampaikan, hukuman itu sifatnya sepihak. Jadi Pak Lukman lah yang memberikan bentuk dari sanksi itu secara sepihak tanpa disepakati terlebih dahulu, yang kita pahami itu. Ya, artinya apa? Ketika Sabina menggunakan sepatu yang salah, kalau memang dalam peraturannya sekolah kesepakatannya konsekuensi, saya sebut konsekuensi karena sudah disepakati, sudah tercantum bahwa yang memakai sepatu salah akan mencopot sepatunya seharian. Jadi itu merupakan konsekuensi. Terjemahnya seperti itu. Tetapi kalau memang konsekuensi itu tidak ada, belum disepakati bersama, Pak Lukman dengan serta-merta memberikan hukuman atau bentuk dari apa yang bentuk dari pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Sabrina dari Pak Lukman pribadi, maka itu sifatnya namanya adalah hukuman, dan Pak Lukman berposisi saat itu sebagai penghukum. Kalau kita melaksanakan tiket di dalam di gerbang sekolah ataupun di kelas kita bersama dengan murid-murid, kira-kira apakah yang menjadi bentuk dari pertanggungjawaban atas apa yang tidak dilakukan atas keyakinan tadi merupakan serta-merta dari panjenengan sebagai guru atau sudah disepakati bersama? Ya, saat ini sudah dilakukan mungkin. Iya, di kelas. Banyak ke arah mana? Banyak ke arah yang namanya hukuman tadi atau banyak yang namanya konsekuensi tadi? Banyak hukuman. Jadi kita menyadari bahwa kita masih sering bersifat sebagai berfungsi sebagai penghukum. Guru bisa memposisikan dirinya banyak hal, tidak satu saja. Mungkin kita kadang menghukum, kadang membuat rasa bersalah, kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, dan juga kadang sebagai manajer. Dan dalam kasus Pak Lukman ini, kita tahu sendiri kalau kita terjemahkan bahwa apa yang disampaikan Pak Lukman untuk pertanggungjawaban Sabrina, kalau itu dari diri pribadi Pak Lukman tanpa adanya kesepakatan di awal di sekolah atau namanya konsekuensi, itu namanya sebagai hukuman. Dan kita lihat di akhir apa yang terjadi kalau siswa kita hukum. Coba kita agak terakhir. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu dan banyak berdiam diri. Akhirnya anak merasa rendah, bersalah lagi, minder. Oke, padahal kalau kita tahu basicnya, mungkin saat itu Sabrina memang betul ada kegiatan malamnya sehingga tidak bisa, namun iya. Coba selanjutnya. Oke, dalam kasus di atas, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Dengan jelas dalam kalimat Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Dia kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Tapi sudah tidak ada kan, harus bagaimana tanggung jawabnya dan tidak ada disebutkan dalam peraturan itu. Jadi sudah terlambat, salah pula alasan sepatunya. Ya, membuka sepatunya kemudian tidak boleh memakainya dalam sehari-hari. Posisi inilah yang mungkin saya sendiri masih sering melakukan. Saya menyadari betul. Ya, mungkin sekian persen dalam posisi saya itu masih sebagai penghukum. Terus ya, puji Tuhan bersyukur sekali kalau memang Bapak Ibu semuanya sudah sebagai manajer luar biasa. Tapi karena saya sendiri menyadari bahwa saya masih berposisi seringnya sebagai penghukum. Gitu. Selanjutnya. Kemudian jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dia katakan? Nah, dalam
ya, paling muara dari harapan sebagai seorang guru posisinya adalah sebagai manajer. Piye biar bisa menjadi seorang manajer. Dalam peraturan penggunaan sepatu hitam ini diharapkan muncul dan terbangun nilai-nilai positif dan terpuji seperti terbentuknya sikap disiplin. Saya yakin setiap peraturan dan kesepakatan di sekolah maupun di kelas itu mengarahnya pada tujuan yang mulia, akan terbentuk disiplin positif, mandiri dan mampu bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati. Dari kesepakatan akan timbul nilai kebajikan. Kebajikan yang disepakati maka akan mengandung konsekuensi yang semuanya dijalankan untuk menciptakan disiplin positif yang ada di sekolah. Maka apa yang harus dilakukan oleh Pak Lukman jika ingin menjadi manajer dalam posisinya saat itu? Maka dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Misal, Sabrina, kenapa orang kamu seperti itu? Tanyakan dulu, validasi dulu. Ya, apakah kamu sengaja atau tidak tahu peraturan sekolah? Seharusnya memakai warna sepatu apa? Dikuliah fisik, kenapa? Terburu-buru, mengapa bangunnya bisa kesiangan? Kan bisa biasa saja. Ya, validasi dulu. Apa yang kamu lakukan di malam hari sehingga kesiangan? Mengapa bisa salah beli sepatu? Gitu. Apa yang kamu lakukan agar hal ini tidak terulang kembali? Di akhirnya dia mencari dirinya sendiri, bagaimana untuk bisa memperbaiki diri. Itu yang dikatakan restitusi. Karena seorang manajer itu akan berlaku sebagai seorang yang restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada muridnya. Itu cirinya seorang manajer. Langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus di atas yang langsung menghukum Sabrina tanpa langkah-langkah sebagaimana sekitar restitusi itu menstabilkan identitas stabilisasi. Lalu stabil mesti ke tarik di hukum. Kemudian karena kesalahan tersebut bisa terjadi pada siapapun. Artinya siapapun yang bangun terlambat, gitu, bangunnya telat di sekolah tergesa-gesa, pasti ada resiko yang akan terjadi, entah nanti seragam keliru, entah sepatunya salah. Itu wajar terjadi pada anak-anak tamu, murid atau siapapun. Itu harus kita betul-betul stabilkan dulu dirinya Sabrina. Ya, dengan memahami itu dia merasa tidak akan diri lagi. Ya, anak tidak diberikan kesempatan untuk mencari solusi atas kesalahannya. Dan terakhir, Sabrina tidak diberikan sama sekali. Ketika dia meminta maaf pun dia tetap ya tidak diterima dan harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak. Itu ya. Kemudian Pak Lukman tidak menerima alasan atas kesalahan yang dibuat Sabrina. Betul. Sehingga langkah ketiga dalam restitusi yaitu apa yang seharusnya dilakukan sebenarnya keyakinan yang dipercayanya untuk mempertanggungjawabkannya secara Sabrina tidak terbukti. Jadi apa yang harusnya kita dorong dalam diri si Sabrina tadi atau murid tadi tidak muncul atas keinginannya sendiri, atas motivasinya sendiri dari hasil refleksi yang telah dilakukan melalui validasi dan juga melalui penstabilan identitas tadi. Dan ini yang sudah kita lakukan. Ya, sudah kita lakukan. Saya rasa posisi manajer ini sangat mulia bila kita ingin mencapainya sebagai seorang guru. Sehingga langkah tersebut yang diambil Pak Lukman harusnya dihindari. Lebih tegasnya lagi, tidak dilakukan karena hanya memunculkan sikap bijak. Akhirnya bisa tidak Sabrina tidak sama Pak Lukman? Tidak ya? Wah, awas ya. Genting saya sama Pak Lukman bisa terjadi. Ya, akhirnya ketika ketemu Pak Lukman terus berdoa petok air menghindar. Biasanya begitu ya, menghindar, libur. Artinya dia bisa bersikap yang baik, akhirnya menjadi berubah menjadi sikap yang tidak baik. Nah inilah mungkin dari akibat atau resiko yang akan terjadi apabila kita melakukan tindakan dalam posisi guru sebagai pembimbing. Begitu. Dari sini semuanya kita
itu merupakan suatu proses yang tidak pendek tapi panjang dan memakan waktu. Kapan waktunya bisa terjadi, terwujud, tidak akan bisa dinilai oleh waktu itu sendiri. Tetapi yang terpenting dari hal ini adalah kita melakukan langkah-langkah untuk menuju budaya positif tadi secara konsisten. Dari mulai mengubah paradigma kita dari guru yang mungkin dulu jadul masih berorientasi pada diri kita sebagai guru dan tidak berorientasi pada murid. Saat ini kita bisa merubah paradigma kita untuk bisa berpihak pada murid. Dalam istilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada murid. Dan untuk menciptakan budaya positif banyak hal yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya. Ya, dari mulai tadi kita harus menciptakan kesepakatan, kita harus menciptakan hal-hal yang positif, bagaimana kita memposisikan diri kita dengan benar, bagaimana kita merestitusi setiap permasalahan yang terjadi pada diri siswa kita. Dengan harapan apa? Apabila langkah-langkah itu, proses-proses itu kita bisa lakukan dengan konsisten, maka akan tercipta keyakinan yang hadir dalam diri siswa kita menjadi siswa-siswa yang merdeka dengan sebenar-benarnya, yang menerapkan budaya positif dalam dirinya untuk mencapai kebahagiaan murid pada masa depannya. Karena tujuan kita di masa depan adalah bagaimana murid bisa mencapai apa yang dicita-citakan dan menjadi murid yang berbahagia di masa depan. Itu apa yang saya sampaikan. Ibu semuanya, terima kasih atas waktu dan penyimaan kalian semuanya. Semoga kita bisa membuat satu pembelajaran apa yang kita lakukan, dari apa yang kita ketahui sekarang, apa yang harus kita rubah dan apa yang harus kita lakukan sebagai langkah perbaikan. Karena perubahan itu pasti, dan harapan kita semua sebagai guru adalah perubahan yang lebih baik pada diri kita sebagai seorang guru dan diri semua murid-murid yang kita miliki di sekolah.